Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 22411040771. Saya dari Prodi Tadris Matematika semester 1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Yang pertama, fungsi tau. Ini merupakan simbol fungsi tau. Dari definisi, fungsi tau yaitu, misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Langsung saja ke contoh. Semua pembagi bulat positif dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Maka tau 14 sama dengan 4. Jadi, tau 14 merupakan semua bilangan bulat yang bisa membagi habis 14, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Maka tau 14 sama dengan 4. Kemudian, jika n suatu bilangan prima, maka tau n sama dengan 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, semua pembagi bulat positif dari 17 adalah 1 dan 17. Maka tau dari 17 sama dengan 2. Lanjut, kemudian ada teorema. Jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Ya, contohnya, tau 32 sama dengan tau 2 pangkat 5. Jadi, kita menggunakan teorema di atas, yaitu tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Di sini K-nya kan 5, jadi 5 plus 1 sama dengan 6. Semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 6, dan 32. Yang kedua, tau 625. Tau 625 sama dengan tau 5 pangkat 4. Sama menggunakan teorema di atas, yaitu K-nya di sini 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi, tau dari 625 sama dengan 5. Kemudian ada teorema 7.1. Apabila bentuk kanonik dari bilangan positif n adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, sampai PK pangkat AK, maka tau n sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 sampai AK plus 1. Langsung saja ke contoh. Tau 864 itu sama dengan tau 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Menggunakan teorema ini, jadi A1-nya di sini adalah 5, jadi A1 plus 1, 5 ditambah 1, dikali A2 plus 1, A2-nya 3 ditambah 1 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Yang kedua, tau 8575 sama dengan tau 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Jadi A1-nya di sini 2, ditambah 1 jadi 3, A2-nya 3 ditambah 1 jadi 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian ada teorema 7.2. Apabila n suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat setengah tau n. Langsung saja ke contoh. Tau 24 sama dengan tau 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi, di sini kita menggunakan teorema sebelumnya terlebih dahulu. Jadi kan, di sini A1-nya 3 plus 1 sama dengan 4. A2-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Maka K24 sama dengan 24 setengah pangkat setengah tau 24 sama dengan 24 pangkat setengah kali 8 sama dengan 24 pangkat 4 sama dengan 331.776. Semua pembagi bulat positif dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka K24 dapat dicari dengan mengalihkan ke 6 bilangan tersebut, yaitu K12 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 8 dikali 12 dan dikali 24 sama dengan 331.776. Kemudian ada contoh lagi, tau 45.
Tau 45 itu sama dengan tau 3 pangkat 2 dikali 5. Menggunakan teorema yang sebelumnya, yaitu A1 nya 2 ditambah 1 sama dengan 3, A2 nya 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka K45 sama dengan 45 dikali 45 pangkat setengah dari tau 45, yaitu 6. 45 pangkat setengah kali 6 sama dengan 91.125. Dari mana ini? Yaitu dari 1 dikali 3 dikali 5 dikali 9 dikali 15 dikali 45, yaitu 91.125. Kemudian ada fungsi sigma. Fungsi sigma itu simbolnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Sebagai contoh, semua pembagi bulat positif dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka sigma 16 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 31. Yang kedua, sigma 24. Jadi, pembagi bulat positif dari 24 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, sigma 24 itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 24 sama dengan 60. Yang ketiga, jika P suatu bilangan prima, maka sigma P sama dengan P ditambah 1. Kemudian ada teorema, jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan bulat positif, maka sigma P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 dikurangi P min 1. Sebagai contoh, sigma 81. Sigma 81 itu kan sama dengan sigma 3 pangkat 4. Jadi, menggunakan teorema di atas, di sini rumusnya P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. P-nya 3, T-nya 4 ditambah 1 min 1 per 3 min 1 sama dengan 243 min 1 per 3 min 1 sama dengan 121. Di sini 243 itu dari 3 pangkat 4 per 1 jadi 3 pangkat 5. Semua pembagi bulat positif dari 81 adalah 1, 3, 9, 27, dan 81. Maka, sigma 81 dapat dicari dengan menjumlahkan keenam bilangan tersebut. Nah, jadi di sini kan sigma 81 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 sama dengan 121. Kemudian ada teorema lagi, apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif n sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai PK pangkat AK, maka sigma n sama dengan P1 pangkat A1 per 1 min 1 per P1 min 1 dikali P2 pangkat A2 per 1 min 1 per P2 min 1 dikali P3 pangkat A3 per 1 min 1 per 3 per P3 min 1 sampai PK pangkat AK per 1 min 1 per PK min 1. Ini ada contoh sigma 315. Sigma 315 itu kan sama dengan sigma 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Menggunakan teorema di atas, jadi P1 P-nya 3, P1 nya 3, A1 plus 1, A1 itu kan 2 plus 1 jadi 3 min 1 plus 3 min 1. Kemudian P2 nya 5, A2 nya di sini 1 plus 1 sama dengan 2 min 1 per 5 min 1. Kemudian P3 nya 7, A3 nya 1 ditambah 1 sama dengan 2 min 1 per 7 min 1 sama dengan 13 dikali 6 dikali 8 sama dengan 624. Kemudian di sini ada latihan. Carilah sigma 226.800. Menggunakan teorema tadi ya teman-teman.
Sigma 226.800 sama dengan sigma 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 dikali 9 sama dengan di sini P1 nya 2, A1 nya 4 ditambah 1 sama dengan 5, min 1 per 2 min 1, P2 nya 3, A2 nya di sini 2 per 1 jadi 3 min 1 per 3 min 1 dikali P3 nya 5, A3 nya 2 per 1 sama dengan 3 min 1 per 5 min 1. Kemudian P4 nya 7, A4 nya 1 ditambah 1 sama dengan 2 min 1 per 7 min 1 dikali P5 nya 9, A5 nya 1 ditambah 1 sama dengan 2 min 1 per 9 min 1 sama dengan 32 dikali 13 dikali 31 dikali 8 dikali 10 sama dengan 1.031.680. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.